Numeralia. Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya wujud, bisa berupa orang, binatang, ataupun barang, dan juga untuk menghitung banyaknya konsep. Ada dua macam numeralia. Yang pertama, numeralia pokok, yaitu yang memberi jawab atas pertanyaan, berapa? Numeralia pokok juga disebut numeralia kardinal. Kemudian yang kedua ada numeralia tingkat, yaitu yang memberi jawab atas pertanyaan yang keberapa. Numeralia tingkat disebut pula numeralia ordinal. Numeralia pokok adalah bilangan dasar yang menjadi sumber dari bilangan-bilangan yang lain. Numeralia pokok terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ada numeralia pokok tentu, mengacu pada bilangan pokok, yakni dari 0 sampai 9. Di samping numeralia tersebut, ada pula numeralia lain yang merupakan gugus. Untuk bilangan di antara 10 dan 20, itu dipakai gugus yang berkomponen belas. Contohnya 12, 13. Kemudian, selanjutnya adalah numeralia pokok kolektif. Ciri dari numeralia ini ditandai dengan prefiks ke, seperti kedua, ketiga. Dalam kalimat, numeralia pokok kolektif lazim diikuti dengan nomina. Contohnya adalah kedua anak, ketiga sahabat. Jika tidak diikuti oleh nomina, biasanya bentuk itu diulang dan dilengkapi dengan nya. Seperti dua-duanya. Numeralia kolektif dapat dibentuk juga dengan cara berikut. Yang pertama itu penambahan prefiks ber, atau kadang-kadang memakai prefiks se pada nomina tertentu setelah numeralia. Contoh, 5 bersaudara, 4 sekawan. Kemudian, yang selanjutnya, penambahan prefiks ber pada numeralia pokok dan hasilnya diletakkan sesudah pronomina persona kamu, kami, kita, atau mereka. Contohnya, kamu berempat. Nah, yang ketiga, itu pemakaian numeralia yang berafiks ber dan yang diulang. Contohnya, bertujuh, dua-dua. Kemudian yang terakhir, itu dengan pemakaian gugus numeralia yang bersufiks an. Contohnya, 14-an. Jenis dari numeralia yang ketiga, itu ada numeralia pokok distributif. Numeralia pokok distributif dapat dibentuk dengan cara mengulang kata bilangan. Artinya, ialah yang pertama, kita bisa menggunakan kata demi. Contohnya, 1 demi 1. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan kata masing-masing. Kata setiap dan tiap-tiap termasuk numeralia distributif juga. Setiap atau tiap-tiap mempunyai arti yang sangat mirip dengan masing-masing. Tetapi kata masing-masing dapat berdiri sendiri tanpa nomina. Sedangkan kata setiap dan tiap-tiap itu tidak, jadi harus dibarengi dengan nomina. Contohnya, setiap 1 jam sekali, tiap-tiap menit, tiap-tiap detik. Jenis yang keempat, ada numeralia pokok tak tentu. Numeralia ini mengacu pada jumlah yang tidak pasti. Contohnya adalah banyak, berbagai, beberapa, pelbagai, sedikit, semua, seluruh, segala, dan segenap. Perlu diketahui juga, numeralia pokok tak tentu lazim diletakkan di mukanya nomina atau di depan nomina. Contohnya seperti berbagai cara, sedikit air. Lebih dari itu, numeralia pokok tak tentu juga dapat dikonstruksi dengan penambahan prefiks ber
pada nomina numeral yang diulang. Contohnya adalah berpuluh-puluh, beratus-ratus, dan berjuta-juta. Kemudian, penambahan sufiks "an" pada nomina numeral pun turut membentuk numeralia pokok tak tentu, seperti puluhan, ratusan, dan jutaan. Jenis yang kelima yaitu numeralia pokok klitika. Numeralia ini diserap dari bahasa Jawa kuno dan menempel sebagai proklitik di depan nomina. Contohnya adalah eka, dwi, tri, catur, panca, sapta, dan dasa. Contohnya triwulan, caturwulan. Kemudian, yang keenam ada numeralia ukuran. Bahasa Indonesia mengenal pula beberapa nomina yang menyatakan ukuran, baik yang berkaitan dengan berat, panjang pendek, maupun jumlah. Misalnya, ada lusin, ada kodi, ada meter, ada liter, atau ada gram. Nomina ini dapat didahului oleh numeralia, sehingga terciptalah numeralia gabungan. Contohnya, 1 lusin, 2 kodi, 10 meter. Kemudian jenis yang kedua ada numeralia tingkat. Numeralia pokok dapat diubah menjadi numeralia tingkat. Cara mengubahnya adalah dengan menambahkan ke di muka bilangan yang bersangkutan. Khusus untuk bilangan 1 dipakai pula istilah pertama. Numeralia tingkat itu hampir serupa dengan numeralia pokok kolektif. Keduanya memang sama-sama memiliki awalan ke. Namun, ada bedanya apabila numeralia pokok kolektif itu diletakkan di muka nomina. Contohnya, seperti ketiga pemain. Sedangkan numeralia tingkat itu diletakkan di belakang nomina. Contohnya seperti pemain ketiga. Perbedaan lainnya juga dapat kita teliti melalui penggunaan kata pertama dan kesatu. Pada numeralia pokok kolektif, kata pertama tidak dapat digunakan. Frasa pertama pemain atau kesatu pemain itu tidak bisa kita temukan dan tidak ada artinya. Sebaliknya, frasa pemain pertama atau pemain kesatu itu sering kita dengar. Dengan demikian, kata pertama dan kesatu hanya dapat digunakan dalam frasa numeralia tingkat, jadi tidak bisa digunakan dalam frasa numeralia pokok kolektif. Selanjutnya, di samping tadi ya yang dua macam, numeralia pokok dan numeralia tingkat, ada juga frasa numeralia. Umumnya, frasa numeralia itu dibentuk dengan menambahkan kata penggolong. Contohnya seperti 2 ekor kerbau, 5 orang penjahat, 3 buah rumah. Kalau kertas biasanya 5 lembar kertas. Sekian, thanks, mohon maaf dan semoga bermanfaat.